يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. Hukum akal itu tidak keluar dari 3 perkara, yaitu menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Itu namanya hukum. Yang namanya hukum kita biasa kenal namanya apa? Aturan. Kita bisa kenal namanya apa? Peraturan atau undang-undang. Apa itu peraturan itu apa? Peraturan atau hukum itu isinya menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Itu namanya hukum. Menetapkan bunder pada gelas. Bunder itu sesuatu, gelas itu sesuatu. Bunder itu pasti gelas apa enggak? Yang bunder itu pasti gelas enggak? Enggak. Berarti bunder dan gelas itu beda perkara. Bunder sendiri, gelas. Karena bunder itu bisa saja berdiri pada selain gelas. Apa contohnya? Bola, peci. Ini ada yang bunder selain gelas. Nah, sekarang kita memutuskan bunder pada gelas ini hukumnya apa? Wajib, apa mustahil, apa jaiz. Itu namanya hukum. Untuk bisa memutuskan ketetapannya sesuatu pada sesuatu, hubungannya sesuatu pada sesuatu, atau kaitannya sesuatu pada sesuatu. Bunder itu hubungannya apa sama gelas? Kalau mau memutuskan sesuatu dilihat pula dari arah sebaliknya. Menolak sesuatu pada sesuatu. Bunder pada gelas hukumnya apa? Gelas tidak bunder hukumnya apa? Kalau dua-duanya itu bisa terjadi, maka bunder pada gelas ini hukumnya namanya jaiz atau boleh-boleh saja. Gelas boleh punya sifat bunder, ada pula yang lain, ada gelas tidak punya sifat bunder. Kotak, ada nggak gelas kotak? Ada. Berarti ketika dia disebut gelas, berarti bunder dan gelas itu hukumnya bukan perkara yang pasti. Gelas itu tidak pasti punya bunder. Gitu kan? Maka dihukumi apa? Bunder pada gelas hukumnya jaiz. Kenapa? Karena tidak bunder pun dia tetap disebut gelas. Berarti gelas itu tidak pasti punya sifat bunder. Ini memutuskan keadaan bunder pada sesuatu. Sama halnya memutuskan keadaan yang lainnya apa saja. Menempatnya gelas, gerak diamnya gelas. Ini segala sesuatu mau diputuskan oleh akal hubungannya apa dengan sesuatu yang lainnya. Hingga kalau akal kita itu bisa berpikir dengan benar, nanti akan bisa memastikan, bisa memutuskan kaitan sesuatu dengan sesuatu sesuai dengan porsinya. Artinya tidak sampai terbolak-balik. Karena ada sekelompok orang nanti yang ketika memutuskan wajib mustahil jaiz, mereka memutuskannya secara terbalik-balik. Yang wajib kadang diputusin jadi jaiz, yang mustahil juga kadang jadi jaiz. Ini keputusan yang terbolak-balik ini karena nggak bisa menempatkan kaitan sesuatu pada sesuatu. Maka kita ini penting memahami ini agar bisa memahami
Aqaid yang 50 itu mana yang wajib pada Allah, mana yang mustahil pada Allah, dan mana yang jaiz. Jadi hukum itu adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Nah, kalau hukum wajib bagaimana? Sama seperti hukum wajib, gelas dan menempat. Yang menempat itu enggak hanya gelas, HP juga menempat. Kalau begitu mau diputuskan, gelas itu menempat, maka sebaliknya kita tolak, gelas tidak menempat. Maka ketika diputuskan gelas tidak menempat itu tidak pernah terjadi, nggak ada satupun pernah ditemukan ada gelas yang tidak menempat, maka keputusannya menempat pada gelas hukumnya wajib. Keputusan wajib itu karena dilihat tidak terjadinya gelas yang tidak menempat. Beda sama bundar tadi. Kalau gelas tidak bundar masih bisa terjadi. Tapi kalau gelas tidak bertempat tidak pernah terjadi. Maka berarti menempat pada gelas itu hubungannya apa? Oh, perkara yang wajib. Kalau tidak ada menempatnya maka tidak ada gelasnya. Beda sama bundar. Kalau nggak ada bundarnya bagaimana? Masih bisa ada gelasnya. Karena gelas itu nggak harus punya sifat bundar. Tapi kalau menempat pada gelas, ini suatu yang wajib. Apabila tidak ada menempatnya maka gelas itu tidak akan ada wujud. Ini cara atau ketetapan yang diambil dari hukum yang mau kita contohkan yang masuk dalam aqaid adalah hukum akal. Nah, kalau hukum akal bedanya apa dengan hukum-hukum yang lain? Kalau hukum akal cara pengambilannya itu tidak dengan cara berulang-ulang. Itu kecilin dikit. Kecilin dikit. Nomor 1 juga. Itu lagi. Nah, bedanya hanya dari arah cara pengambilan. Kalau hukumnya sama, menetapkan sesuatu pada sesuatu, menolak sesuatu pada sesuatu. 3 hukum ini sama. Hukum akal ya sama begitu. Hukum syariat sama, hukum adat juga sama. Bedanya apa? Bedanya dari arah pengambilan hukumnya, menetapkan hukumnya. Kalau hukum akal menetapkannya tidak dengan cara diuji coba, tidak dengan cara diulang-ulang, tidak dengan cara seperti hukum adat, dan tidak pula dengan cara seperti hukum syariat. Apa? Tergantung pada penetapan seseorang. Yang namanya rambu-rambu lalu lintas itu tergantung Pak Polisi mau ditaruh di mana. Kadang hari ini di sini dilarang parkir, besok pindahin bisa nggak? Maka hukumnya tergantung yang meletakkan, tergantung yang menetapkan. Itu namanya hukum syariat. Kalau hukum adat, hukumnya ketetapannya tergantung kepada terulang-ulang atau telah diuji coba. Sedangkan hukum akal, maka hukum yang keluar dari 2 perkara itu tidak diletakkan oleh seseorang dan tidak pula dengan uji coba atau diulang-ulang. Gelas dengan bundernya atau gelas dengan menempatnya. Kamu nggak perlu cari gelas ke Amerika, cari gelas ke Singapura, mau cari di Singapura gelas itu menempat apa enggak gitu. Perlu enggak? Ini cari ke Arab namanya. Coba saya mau ngetes gelas di Arab itu punya tempat atau enggak. Untuk mutusinnya tidak perlu pakai perkara yang diulang. Juga tidak tergantung pada seseorang. Oh, sudah diputuskan oleh orang Arab kalau gelas menempat. Oh, enggak ada urusan sama orang Arab ini. Karena keputusan wajibnya menurut akal itu tidak diatur oleh seseorang dan juga tidak diambil secara berulang-ulang. Jadi hukumnya mandiri. Satu-satunya hukum yang tidak mengalami perubahan itu hanya hukum akal. Hukum yang lainnya mengalami perubahan. Hukum adat bisa mengalami perubahan.
hukum syariat bisa mengalami perubahan. Hanya hukum akal yang selamanya tidak akan mengalami perubahan. Gelas bertempat itu wajib, itu selamanya akan hukumnya wajib, walaupun kiamat, walaupun di surga, walaupun terus. Tidak akan pernah ditemukan gelas yang tidak bertempat. Ini hukum yang tidak mengalami perubahan. Tapi kalau hukum yang lain bisa mengalami perubahan, karena hukumnya tergantung pada sesuatu yang lain, baik tergantung kepada orang yang meletakkan atau tergantung kepada uji coba.